warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, peserta Grand Final East Java Green Scout Innovation Keluarga Bojonegoro dari Gudep SMK Negeri Ngasem, kelas 12 Kimia Industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal perencanaan bisnis VCO Virgin Coconut Oil. Latar belakang dari pengembangan usaha VCO ini yaitu VCO atau minyak kelapa murni memiliki kemampuan meningkatkan taraf kesehatan, memiliki banyak manfaat, dan memiliki banyak kandungan asam. Kandungan dalam VCO antara lain asam laproat, asam laurat, asam iristat, dan asam stearat. Alasan dibuatnya VCO karena tingginya permintaan, bahan yang mudah didapat, memiliki banyak manfaat, baik untuk semua kalangan, dan harganya pun terjangkau murah. Maksud dan tujuan pengembangan usaha VCO: membuat minyak kelapa murni dari daging buah kelapa, mengenalkan produk VCO lebih luas kepada masyarakat, dan mengetahui biaya-biaya yang digunakan dalam proses pembuatan VCO. Analisis pasar. Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa total keseluruhan barang yang terjual adalah sebanyak 172 botol dan untuk barang yang belum terjual sebanyak 188 botol. Penjualan tertinggi terjadi pada pasar A di Kecamatan Kalitinggu dan penjualan terendah terjadi pada pasar B di Kecamatan Ngasem. Biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap meliputi upah tenaga kerja dengan jumlah 10 orang, di mana per hari tiap orang mendapatkan 35.000, sehingga total upah tenaga kerja yaitu 2.450.000. Biaya variabel meliputi kelapa, air, ragi, botol kemasan, label, dan lain-lain, sehingga dapat dijumlahkan sebanyak 8.100.000. Dari data sebelumnya dapat ditentukan harga pokok penjualan atau HPP sebagai berikut. Dengan kapasitas 1.440 kelapa dihasilkan 36.000 ml VCO dengan kemasan per botol 100 ml. Jadi kapasitas satu kali produksi sama dengan 36.000 dibagi 100 sama dengan 360 botol. Harga pokok penjualan atau HPP sama dengan total biaya produksi dibagi kapasitas produksi sehingga diperoleh 22.500. Penentuan harga jual. Dengan keuntungan yang diinginkan yaitu 56%, maka tiap botolnya diperoleh harga jual 35.000. Total penjualan satu kali produksi sama dengan harga jual dikali kapasitas produksi menghasilkan 12.600.000. Variabel per unit sama dengan biaya variabel dibagi kapasitas produksi sehingga diperoleh 22.500. BEP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi penjualan sehingga didapatkan 6.125.000. BEP tetap sama dengan total biaya tetap dibagi harga jual dikurangi biaya variabel menghasilkan 196. Laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurangi HPP menghasilkan 12.557.500. Keuntungan satu kali produksi sama dengan penjualan dikurangi biaya produksi sehingga diperoleh laba bersih sebesar 2.050.000. Analisis SWOT. Strength atau kekuatan, jangkauan distribusi yang sangat luas, harga yang sangat terjangkau, dan manfaat yang sangat banyak. Weakness atau kelemahan, cuaca yang berubah-ubah dan bau dari fermentasi ragi. Opportunities atau peluang, banyaknya masyarakat yang mencari dan belum banyak persaingan. Threat atau ancaman, persaingan dari produk lain, kurangnya ketersediaan bahan baku yang baik, dan ketepatan dalam promosi. Rencana sumber daya alam dan sumber daya manusia. Rencana sumber daya alam meliputi pemanfaatan lingkungan, meningkatkan nilai dari kelapa, dan memanfaatkan jumlah kelapa setiap panennya. Rencana sumber daya manusia meliputi memanfaatkan tenaga manusia, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kemampuan, dan menambah pendapatan. Analisis dampak lingkungan. Dampak terhadap masyarakat, salah satunya yaitu hasil panen kelapa tersalurkan dengan mudah. Dampak terhadap lingkungan, sampah dari kulit kelapa bisa mengakibatkan lahan banyak yang terbengkalai
terbengkalai, adanya pencemaran air akibat pembuangan blondo, dan pencemaran udara akibat fermentasi. Analisis resiko usaha, yaitu menurunnya pendapatan masyarakat, kurangnya modal, dan kurangnya pemasaran. Solusi yang ditawarkan, menjalin kerjasama dengan petani kelapa, menyediakan wadah tempat sampah untuk kulit kelapa atau mendaur ulang kulit kelapa menjadi kerajinan, dan membuat tempat yang langsung terkena panas untuk menghilangkan bau dari fermentasi. Dalam satu kali produksi VCO membutuhkan waktu 1 minggu dan memakan biaya produksi sebesar 8.100.000. Dari tabel di atas dapat dijelaskan perhitungan keuntungan, yaitu laba sama dengan total hasil penjualan dikurangi biaya produksi sehingga diperoleh 4.500.000. Untuk mengetahui persentase penjualan dalam satu kali produksi dapat menggunakan rumus ROI. ROI sama dengan laba usaha dibagi total biaya investasi dikali 100%, maka diperoleh persentase penjualan sebesar 56%. Progres hasil penjualan dari 3 wilayah tersebut, yaitu Kecamatan Ngasem, Kecamatan Gayam, dan Kecamatan Kalidu, diperoleh jumlah barang terjual sebanyak 172 botol. Dan barang-barang belum terjual, yaitu sejumlah 188 botol. Sekian penjelasan tentang proposal perencanaan bisnis VCO dari saya, dan untuk proses pembuatan VCO dapat kita tonton di video berikut. Sebelum kita masuk dalam proses pembuatan VCO, terlebih dahulu kita harus menyiapkan alat dan bahannya. Pertama alat, yaitu wadah yang sudah dilengkapi dengan kran, lalu corong pisah, lalu statif, klem, kertas saring, corong kaca, beker gelas, labu ukur, Erlenmeyer, pengaduk kaca, spatula, kaca arloji, neraca atau timbangan, saringan, corong, dan terakhir adalah alat parut. Dan bahan-bahan yang diperlukan adalah kelapa tua, air bersih, dan yang terakhir ragi tempe. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan VCO atau Virgin Coconut Oil dengan metode fermentasi. Langkah awal adalah pemilihan bahan baku, yaitu kelapa tua. Kenapa di sini kita memilih kelapa tua? Karena kelapa tua memiliki kandungan minyak yang banyak. Langkah ketiga, semua parutan kelapa kita tambahkan dengan air, kemudian kita peras untuk menghasilkan santan. Selanjutnya, hasil perasan kelapa kita tuangkan ke dalam wadah, kemudian kita tunggu hingga 2 jam. Setelah 2 jam, santan akan membentuk 2 lapisan. Lapisan bawah adalah air, lapisan atas adalah krim. Langkah keempat, kita pisahkan air dengan cara membuka kran agar lapisan bawah mengalir untuk mempermudah kita memperoleh krim atau lapisan atas. Selanjutnya, kita ambil ragi tempe dengan takaran tertentu, kemudian kita tambahkan air dan diaduk hingga larut. Selanjutnya, yaitu proses fermentasi. Proses fermentasi dilakukan dengan penambahan larutan ragi pada krim, kemudian kita aduk, kemudian kita tuangkan ke dalam corong pemisah, lalu diamkan hingga 24 jam. Setelah 24 jam, terbentuk 3 lapisan. Lapisan bawah air, lapisan tengah blondo, lapisan atas VCO. Untuk memperoleh VCO, maka kita buang lapisan air dan lapisan blondo dengan cara buka kran pada corong pisah. Selanjutnya, yaitu proses filtrasi dengan menggunakan kertas saring. Proses filtrasi ini bertujuan untuk menghasilkan VCO yang jernih dan bebas dari kontaminan. Langkah terakhir, VCO kita tuang ke dalam botol kemasan yang sudah disterilkan. Oke Kak, kalian bisa memperoleh produk VCO Esembo ini dengan cara melihat akun IG-ku, yaitu VCO Esembo.